Tapi andai kata kita melakukan pembalik itu berarti beban kita kayak muncul lagi gitu loh. Nah, kalau kita muncul lagi bebannya berarti nyatetnya beban gaji pada kas. Itu kalau kita melakukan jurnal pembalik. Tapi kalau enggak, itu utang pada kas. Paham sampai sini? Tapi ini optional kok, enggak harus dilakukan. Saya mau ditanyakan? Ya, yang lain? Yang dari tadi diam saja, gimana? Oke, kalau enggak ada ya sudah. Ini latihan soal ini silakan dikerjakan, tapi enggak usah dikumpulkan, enggak apa-apa. Kalau mau dikumpulkan aja ya. Enaknya ini jurnal penyesuaian enggak ada masalah kan? Ada masalah enggak sama jurnal penyesuaian? Enggak. Udah ini enggak usah enggak apa-apa. Anu aja dikerjakan tapi enggak usah dikumpulkan enggak apa-apa. Yang di halaman 338 sampai 343. Buat latihan neraca lajur sama jurnal penutup ya. Tidak usah dikumpulkan enggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk dari modul 3? Apanya yang dibahas? PR-nya apa yang ini? Besok kalau ada yang nggak paham, silahkan bertanya. Nanti saya kasih PPT-nya kok. PPT apa jawaban soal yang dari modul 2. 338 sampai 343, Mbak. Boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti saya upload. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Nanti dilihat itu aja. Dilihat rekaman videonya. Besok kan saya rekam juga toh. Video suara. Oke, ada yang mau ditanyakan so far? Yang masih nggak paham? Gimana? Kalau nggak ada, kita masuk ke modul 5. Modul 5 itu tentang perusahaan dagang. Ini tolong basicnya dikuati ya. Jadi kalau basic dasarnya nggak kuat, nanti ngerjain yang lain bingung. Karena nanti kita bakalan bahas juga ini perusahaan dagang, terus ada perusahaan perseroan itu tentang saham-saham, nanti ada akuntansi manajemen, terus apa namanya, ada perusahaan manufaktur juga. Itu lebih sedikit ruwet daripada yang dasar ini, makanya basicnya ini harus dikuatin supaya nanti kalau bahas modul berikutnya nggak bingung. Oke, gimana, ada yang mau ditanyakan?
Ini modulnya lumayan banyak loh, ada 12 modul. Karena aku akuntansi itu hitungan, jadi tolong latihan. Soalnya kadang saya beda soal, maksudnya sama, cuman jalan cerita menanyakan soalnya beda, itu bisa bingung nanti. Modul 4 nggak saya bahas detail kan kemarin, karena di modul 1 kan sudah kita bahas secara garis besar. Itu tolong dibaca-baca sendiri, itu tentang masing-masing laporan keuangan. Tolong dipelajari sendiri ya. Kan kemarin sudah kita bahas waktu kita bahas modul 1 kan. Kayak misalnya laporan perubahan modal itu isinya apa, terus laporan arus kas isinya apa kan sudah. Jadi tidak saya bahas lagi lebih lanjut. Kita langsung masuk ke modul 5. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ya. Bahas modul 5. Nah, modul 5 ini tentang perusahaan dagang. Ini aja nanti mencatatnya sudah beda sama kemarin. Kemarin tuh masih lebih ke perusahaan jasa. Sekarang perusahaan dagang. Nah, ini mana ya? Oh, ini. Nah, karakteristik perusahaan dagang itu perusahaan yang bergerak di dalam bidang jual beli barang. Macamnya ya kayak agen, toko eceran, dealer, penyalur tunggal, distributor, pedagang besar, supermarket. Nah, karakteristik khusus perusahaan dagang itu ada yang namanya harga pokok penjualan. Jadi kan Mbak sama Mas kira-kira kalau misalnya jualan barang, habis itu kan misalnya beli barang dulu, terus kita jual lagi. Kan kalau perusahaan dagang kan gitu toh. Perusahaan dagang itu kita beli barang, terus kita jual lagi. Itu namanya perusahaan dagang. Jadi kita dagang. Nah, biasanya kalau menentukan harga itu sama dengan harga beli nggak harga jualnya? Atau beda? Harga beli sama harga jual sama apa enggak? Nah, beda kan? Biasanya kan lebih tinggi harga yang kita jual daripada harga belinya. Kenapa Mbak? Pretel tah modulnya? Iya, makanya itu nanti ada harga pokok penjualan. Nah, di sini kemarin kan kalau di perusahaan jasa kan ketika kita dapat pendapatan langsung kita catat kan. Nah, sekarang kalau di perusahaan dagang itu pendapatannya berupa apa? Ada yang tahu nggak? Pendapatan dari perusahaan dagang berupa apa? Laba penjualan apa-apa yuk? Kita bisa dikatakan kita dapat pendapatan itu ketika apa? Pendapatan sama laba atau keuntungan itu beda loh ya. Dikatakan kita mendapatkan pendapatan itu pada saat apa kalau perusahaan dagang? Oke. Ketika barangnya laku, tapi belum kita nggak bisa bilang untung. Laba itu kan ketika pendapatan dikurangi beban baru ketemu laba, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya itu kapan kita bisa dibilang menerima pendapatan kalau di perusahaan dagang? Itu ketika kita bisa menjual barang. Jadi ketika menjual barang itu kita dapat pendapatan, tapi itu belum laba loh ya. Beda. Jadi laba sama pendapatan itu beda. Kalau laba itu sudah pendapatan dikurangi beban itu